Ya, saya rekam ya. Oke, jadi untuk materi metode perkuatan tanah atau perbaikan tanah, kita lanjutkan. Jadi pada hari ini kita membahas tentang dynamic compaction ya. Nah, jadi dynamic compaction ini diperkenalkan, saya ulang lagi, diperkenalkan tahun 70-an oleh Menard ya. Jadi memang dari dulu Menard ini sudah mencoba teknologi pemadatan tanah dengan metode menjatuhkan beban yang seberat 10 ton sampai 20 ton ke tanah dengan ketinggian antara 10 meter hingga 20 meter sehingga mendapatkan energi getaran, dan getaran inilah yang akan memadatkan tanah ya. Jadi kalau mahasiswa ingin membaca lebih lanjut tentang metode pemadatan dinamik atau dynamic compaction, silakan baca buku Soft Ground Improvement dari Delgado yang diterbitkan oleh ASC. Jadi saya ulangi lagi bahwa dynamic compaction adalah salah satu teknologi pemadatan tanah yang relatif sederhana ya. Secara pribadi saya katakan sederhana dibandingkan dengan metode yang lain ya. Dan diperkenalkan tahun 70-an oleh Menard, di mana metode ini sangat tergantung oleh seberapa besar energi impact ya pada tamping, proses tamping untuk menggetarkan tanah, sehingga dari getaran itu bisa kita padatkan ya tanah. Nah, selain dynamic compaction atau deep dynamic compaction, juga ada fibrocompaction ya. Jadi fibrocompaction ini berbeda dengan dynamic compaction karena untuk fibro dia menggunakan vibrator yang mana dibenamkan ke dalam tanah, dan vibrasi horizontalnya itu bisa memadatkan tanah. Jadi kalau kita lihat urut-urutan pemadatan tanah secara kompaksi, yang pertama tentu kita kenal conventional rolling, kemudian impact rolling, kemudian rapid dynamic compaction, dan dynamic compaction ya. Kita fokus di sini. Jadi pada intinya dynamic compaction itu dikenalkan oleh Menard ya tahun 70-an. Kemudian besaran daripada tampingnya ya itu seberat 10 sampai 20 ton. Kemudian tinggi jatuhnya misalnya di sini itu antara 10 meter sampai 20 meter. Ya, kadang besaran berat daripada temper ini bisa saja 150 ton, tergantung dari besaran crane ya. Kemudian tinggi jatuh bisa saja 40 meter. Tentu semakin besar, semakin berat tempernya dan semakin tinggi jatuhnya temper, akan semakin dalam tanah yang bisa kita densifikasi ya atau padatkan.
Faedah atau manfaat daripada dynamic convection yang paling penting adalah bearing capacity ya akan meningkat sehingga kita cukup menggunakan fondasi dangkal. Misalnya kondisi seperti ini tanah lusen, kemudian sedalam misalnya 10 meter lusen. Nah, di dalam kondisi ini kita memiliki solusi menggunakan fondasi dalam, ya, fondasi dalam. Walaupun bangunannya mungkin tidak terlalu berat, ya, misalnya bangunan 3 lantai atau 4 lantai. Nah, dengan kondisi ini maka kita bisa memadatkan tanah yang ada di sini sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan fondasi dangkal, ya. Fondasi dalam. Kita cukup menggunakan fondasi dangkal dengan syarat pemadatan tanahnya sudah dilakukan dengan dynamic compaction. Jadi dynamic compaction memungkinkan kita untuk menggunakan fondasi dangkal, ya, ketimbang fondasi dalam. Tujuan yang lain adalah fondasi settlement dari fondasi akan sangat berkurang dengan dynamic compaction. Kemudian meningkatkan tahanan tanah terhadap likuifaksi, ya. Nah, itu. Yang lain adalah meningkatkan kuat geser, mengurangi permeabilitas, dan bisa mengisi void yang ada pada tanah, ya. Jadi proses pemadatan dengan DC yaitu temper, ya, dijatuhkan, kemudian energi yang ada akan mampu memadatkan tanah dalam ruang lingkup ini. Kita pindahkan lagi, kita tamping lagi, bisa memadatkan, kemudian berpindah lagi, gitu, ya. Seperti ini. Nah, seberapa dalam tanah yang bisa kita padatkan tergantung dari energi yang dihasilkan dari impact antara impact temper ke tanah, dan ditentukan juga oleh tinggi jatuhnya. Nah, gitu. Nah, proses DC itu sendiri dimulai dari penandaan lokasi tamping, kita tandai dengan pekerjaan leveling dan survei, kemudian crane dengan tempernya bekerja di mana lokasi yang kita tandai kita sudah padatkan, dan apa namanya, crane yang bekerja ini bekerja dari depan ke belakang, ya, dia mundur, gitu, ya. Setelah di tamping maka akan terbentuk crater. Nah, crater ini kita ukur berapa dalamnya, dan kemudian kita harus timbun dan padatkan. Seperti itu. Nah, urutan kerja daripada DC adalah pertama tentu proses desain,
yang didahului oleh penyelidikan tanah. Tapi Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Oh iya ya, sorry. Karena feedback ini, ya. Oke, jadi prosesnya itu adalah mulai dari desain, penyelidikan tanah, kemudian sebaiknya menggunakan metode in situ, ya, walaupun mungkin ada uji lab, tapi in situ lebih baik kalau menurut saya, karena di situ kita bisa ukur ketebalan tanah yang akan didensifikasi dengan lisi, berapa nilai NSPT-nya, atau dari nilai sonde berapa nilai KC-nya, itulah yang kita dapatkan. Kemudian mungkin juga muka air tanah, berapa kedalaman muka air tanah, dan setelah kita dapatkan, paling penting adalah ketebalan, ya, ketebalan tanah yang kita harus densify, jenis tanahnya, apakah dia tanah berbutir atau tanah kohesi. Nah, itu yang kita kumpulkan datanya melalui proses pendidikan tanah. Kemudian kita desain, ya, desain dengan memilih berapa tinggi jatuh dan berapa berat tempernya dan konfigurasinya, berapa spasinya. Nah, itu yang kita desain. Nah, kemudian masuk ke proses konstruksi atau proses pelaksanaan pemadatan tanah dengan DC. Nah, di dalam proses pemadatannya harus kita monitoring. Nah, monitoring apa? Misalnya monitoring excess for pressure khusus pada tanah-tanah kohesi yang jenuh. Karena pada proses DC, ketika ada impact, ya, ada impact ke tanah, maka akan terjadi peningkatan excess for pressure. Nah, kalau tanahnya itu tanah berbutir, nah, peningkatan pore pressure ini akan diikuti oleh penurunan seiring waktu. Makin besar permeabilitasnya, makin cepat penurunan excess pore pressure-nya. Tetapi pada tanah-tanah kohesi ya harus dimonitor apakah proses penurunannya cepat atau lambat. Ya pasti lambat, dan seberapa besar ini harus dimonitor. Ya. Nah, setelah penyelesaian, kraternya harus ditimbun lagi dan diratakan. Nah, itu.
Oke. Kemudian kita masuk pembahasan tanah apa saja yang cocok kita lakukan perbaikan dengan metode DC, ya. Nah, tentu tidak semua tanah itu suitable, ya, atau applicable DC untuk tanah apa saja atau tanah tertentu apa saja, ya. Nah, kalau kita lihat tabel ini, maka tanah-tanah yang berbutir itu paling cocok, ya, paling cocok, paling baik kalau kita densify dengan DC. Ya, misalnya tanah-tanah dalam kelas ASTO itu adalah kelas A1A, 1B, atau A3. Dia tidak ada masalah mau jenuh atau tidak jenuh, ya. Yang penting tanah berbutir, boulder atau broken concrete, ada pasirnya, itu pasti hasil excellent. Namun untuk tanah-tanah clay, di mana clay-nya cukup banyak, kandungan clay-nya tinggi, pH-nya lebih dari 8, atau tanah kelas ASTO A6, A75, A76, A26, itu tidak direkomendasi menggunakan DC. Jadi jangan kita menggunakan DC. Nah, untuk tanah yang kondisinya antara ini, diantaranya, terutama yang ini, nah, kita lihat untuk tanah yang kandungan tanah kohesinya kurang dari 35%, itu masih oke, ya, masih oke, dengan syarat kejenuhan airnya kurang atau muka air tanahnya dalam, ya, itu oke. Tapi kalau muka air tanahnya dangkal, ya medium lah, ya, cukup baik hasilnya kalau kita pakai DC. Untuk tanah yang kandungan pasirnya, ya, sorry, tadi silt, ya. Kalau ini clay-nya ada 25%, ya, maksimum. pH-nya di bawah 8, jadi dia itu pasir tapi ada clay-nya 25%, maksimum. pH-nya di bawah 8, maka penggunaan DC itu masih dimungkinkan, ya. Tapi efektivitasnya di bawah daripada tanah berputir. Nah, untuk tanah gambut itu tidak direkomendasikan. Nah, untuk tanah-tanah timbunan dari sampah, ya, dari sampah di oke, tapi harus ada pemantauan jangka panjang terkait dengan settlement. Jadi inilah kondisi tanah yang applicable untuk penggunaan DC. Kemudian selain masalah tanah, kita harus mempertimbangkan juga kalau kita ingin menggunakan DC adalah dampak lingkungan. Mengapa? Karena penggunaan impact temper ke tanah itu tentu akan menghasilkan vibrasi. Nah, di dalam grafik ini bisa kita lihat level vibrasi yang terkait dengan jarak. Jadi misalnya ini posisi DC, kemudian di sini ada perumahan misalnya, maka getarannya itu akan sampai ke perumahan. Nah, berapa besaran jarak sehingga level vibrasinya cukup rendah atau masih di bawah ambang batas,
itu kita lihat pada grafik ini, akan juga ditentukan oleh jenis tanah, ya, di mana vibrasi itu merambat, ya. Kalau tanahnya misalnya di sini tanah batuan, maka jarak 100 meter, ya, akan cukup menurunkan level vibrasi hingga 60 desibel. Kalau untuk tanah pasir, pasir yang dari galian, ya, pasir yang gampang digali, ya, di dredging, artinya agak loose, maka jarak 400 meter itu bisa menurunkan vibrasi hingga 60 desibel. Nah, kemudian pada grafik yang di bawah itu adalah noise, ya. Jadi noise, ya, kalau kita lihat jarak 200 dari lokasi DC akan mampu menurunkan noise. Nah, pada grafik yang ini menunjukkan grup tanah atau kelompok tanah yang bisa diaplikasikan untuk metode DC. Yang ini adalah zona 1, ini zona 2, ini zona 3. Nah, tanah yang berada pada zona 1 itu sangat applicable, sangat suitable untuk dipadatkan dengan metode DC. Jadi misalnya you punya distribusi butiran di sini misalnya, ya, ini pakai DC. Tapi kalau distribusi butirannya ada di daerah ini, itu tidak direkomendasi menggunakan DC. Tapi kalau distribusi butirannya ada di sini, di zona 2, maka masih dimungkinkan menggunakan DC dengan syarat harus ada pemantauan khusus pore pressure, ya. Nah, grafik ini memperlihatkan kedalaman, ya. Jadi misalnya ini tanah, kemudian ini temper, ya, ini kerennya. Nah, seberapa dalam tanah yang bisa dipadatkan itu terkait dengan energi tamping. Makin besar energi tamping, makin dalam. Jadi kalau kita lihat di sini dari 10 itu bisa memadatkan 2 meter, 10 ton meter energi blow-nya. Kalau kita naikkan 100 ton meter energi blow-nya, maka dia bisa memadatkan paling tidak 7 sampai 8 meter. Apalagi kalau kita menggunakan energi tamping 1000, ya, kita bisa memadatkan sampai 20 meter kedalaman. Nah, rumus yang dipakai seberapa dalam tanah yang dapat kita padatkan dengan metode DC itu adalah D sama dengan N dikali akar WH, di mana W-nya itu adalah berat temper dan H itu adalah tinggi jatuh. N pada rumus ini adalah sangat terkait dengan jenis tanah, ya. Makin berbutir tanahnya, maka makin tinggi nilai N-nya. Makin kohesif tanahnya, maka makin rendah nilai N-nya. Nah, ini adalah tabel yang memperlihatkan nilai N. Nilai N. Jadi untuk tanah-tanah granular,
maka nilai N-nya bisa kita gunakan 0,5 sampai 0,6. Tanah yang sangat kohesif, PI-nya lebih dari 8, nilainya kecil, 0,35 sampai 0,4. Kemudian tanah di antaranya, kandungan lanau, PI-nya kurang dari 8, maka nilainya antara 0,4 sampai 0,5. Nah, khusus mengenai kren, karena kita menggunakan kren untuk mengangkat temper, maka kren itu kita lihat kapasitasnya, ya. Jadi kapasitas kren untuk DC antara 150 sampai 175 ton, di mana kren-kren ini dapat mengangkat beban antara 20 sampai 22 ton. Dan maksimum tinggi angkatnya bisa sampai 20 sampai 30 meter. Nah, itu ya. Nah, pada grafik ini memperlihatkan pemantauan excess flow pressure setelah proses tamping. Jadi pada saat setelah proses tamping, maka residual water pressure akan naik dikarenakan tanahnya tanah kohesif, ada kondisi undrained, namun itu tidak lama karena air pori sudah terdisipasi, maka dia turun. Walaupun up and down, ya kadang naik juga sedikit, tapi tendensinya turun. Kemudian kalau kita tamping lagi, ini tamping lagi, naik lagi, kemudian dia turun, kemudian tamping lagi, naik lagi, dan turun. Nah, itu. Jadi ada 3 kali malah proses tamping yang dilakukan. Nah, untuk perbaikan tanah dengan DC, perbaikan tanahnya itu untuk tanah berbutir bisa sampai 300 sampai 400%. Dari mana? Dari metode roller, ya, vibrator roller. Dia bisa 4 kali lebih baik dari vibrator roller. Kalau untuk tanah yang berbutir halus, ya, hanya sekitar 200%. Untuk tanah di antaranya antara 100 sampai 250% atau 100 sampai 400%. Tentu pada saat kita melaksanakan DC, kita harus membandingkan antara kondisi sebelum DC dan setelah DC. Kondisi pada setelah DC diharapkan akan terjadi peningkatan kekuatan tanah, bearing capacity tanah, di mana peningkatan ini akan bisa kita lihat dengan melihat kenaikan nilai SPT. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai SPT-nya setelah DC bisa mencapai 40, ya, bahkan 50. Kalau untuk sondir, nilainya bisa sampai 200 ton per square feet, ya, sampai 300. Itu untuk tanah berbutir seperti pasir dan gravel. Tetapi untuk tanah yang lebih halus,
maka peningkatan SPT-nya maksimum 30. Atau di dalam beberapa kondisi bisa mencapai 40. Untuk tanah yang diantaranya, antara ini dan ini, seperti sandy silt, silt dan clay silt, maka SPT setelah DC itu antara 34 sampai 45. Ya. Atau untuk tanah lanau dan clay silt itu 25 hingga 35. Dengan nilai QC sondir antara 100 sampai 140. Wah, cukup baik sih sebenarnya kalau kita lihat kondisinya ya setelah DC. Kemudian untuk energi yang direkomendasikan digunakan untuk DC itu bisa kita lihat pada tabel ini. Untuk tanah berbutir, maka energinya 20 hingga 35. Untuk tanah berbutir halus, tanah kohesif itu 25 hingga 35. Sedangkan untuk landfill 60 hingga 110. Ini adalah contoh suatu pelaksanaan DC di mana bisa kita lihat ini adalah grafik sebelum DC dan pada saat setelah DC. Ini pada saat tamping pertama, ini tamping kedua, dan ini tamping ketiga. Jadi kalau kita lihat efektivitas kedalamannya itu yang ini ya. Ini ada peningkatan tapi tidak terlalu besar, tapi ini cukup tinggi, cukup besar. Ini adalah nilai SPT yang didapatkan ya setelah kita tamping, tergantung dari energi tampingnya ya. Dan juga tergantung dari kedalamannya ya. Kita bisa lihat di sini untuk energi tamping 100 ton meter per meter kuadrat hanya sampai di 20 ya. 20 feet. Tapi untuk energi yang lebih besar, ya dia bisa mencapai 40 feet. Dengan nilai SPT yang cukup tinggi. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah efisiensi tamping terkait dengan nilai N. Jadi kalau kita lihat untuk nilai N10, maka efisiensinya bisa tinggi sekali ya, 20 sampai 30. Tetapi untuk nilai N yang sekitar 25 ya hanya efisiensinya 1. Artinya tanah yang N-nya 25 tidak terlalu bergeser ya ketika ditamping. Tapi tanah dengan nilai N10 ya cukup efisien. Ya. Bisa mencapai nilai efisiensi 20 hingga 30. Begitu pula untuk peningkatan modulus deformasi. Modulus deformasi kita bisa dapatkan di sini nilai efisiensi. Ini adalah nilai SPT ya, nilai SPT yang terkait dengan kandungan tanah
untuk tanah berbutir halus. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk kondisi makin tinggi ya, makin tinggi nilai kandungan tanah berbutir halusnya, maka aplikabilitasnya itu untuk nilai SPT makin kecil dia. Jadi untuk tanah yang kandungan fine grain-nya misalnya 40%, maka nilai SPT-nya setelah di temping ya hanya sekitar 7 ya. Makanya untuk tanah dengan kondisi kandungan tanah koesinya tinggi tidak direkomendasikan untuk metode. Nah, ini adalah contoh aplikasi pemadatan tanah dengan metode DC pada suatu fondasi bendung. Kita bisa lihat di sini nilai SPT-nya rendah sekali ya, 222, 433. Itu untuk tanah pasiran, ya, sand. Nah, untuk memadatkan tanah ini, maka dilakukan metode DC, di mana akan dibuat lokasi-lokasi DC dengan jarak 12 meter, ada juga dengan jarak spasinya 8,5, dengan kumulatif energi. Kita bisa lihat di sini, ya. Jadi ini kondisi lokasi-lokasi DC. Biasanya untuk pelaksanaan DC itu ini dulu yang dipadatkan, ini. Nanti setelah ini pas pertama, pas kedua akan dipadatkan lagi ini. Pas ketiga diantaranya. Nah, itu. Nah, ini adalah crater yang tercipta oleh proses DC. Kita bisa lihat makin banyak blow, maka makin dalam craternya, ya. Kemudian yang ini adalah kondisi sebelum DC dan setelah DC. Ini sebelum, ini before, ini after. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Yang tadinya nilai SPT-nya rendah, dia akan naik secara signifikan. Ini pada proyek yang di Thailand, kita bisa lihat perencanaan daripada DC, di mana dia menggunakan 4 kali passing dengan spasi 2,5 untuk jarak Y dan 5 meter untuk jarak X. Pada saat sebelum pelaksanaan DC, kita dapatkan nilai QC-nya itu untuk disondir ya cukup rendah, tapi begitu DC nilai QC-nya naik dengan signifikan. Kemudian kaitannya dengan likuifaksi, maka kita bisa lihat bahwa DC bisa menaikkan nilai N
nilai NSPT, sehingga dengan kenaikan nilai NSPT maka nilai NSPT-nya tidak lagi pada daerah yang mudah terlikuifaksi. Seperti di daerah ini ya, kita lihat. Atau di daerah ini. Oke, saya pikir itu untuk kuliah kita pada pertemuan ketiga. Ada pertanyaan? Oke, saya kira itu ya. Jadi kita balik ke tugas kita. Ya, yang lalu saya sudah buka dengan penjelasan mengenai tanah yang ada di Garongkong baru. Nah, coba Anda buat perencanaannya ya, minimal konsep hitungannya ya. Nah, kita balik lagi ke perencanaan baru. Misalnya tanah di Garongkong itu kita perbaiki dengan metode DC. Kira-kira Anda menggunakan temper ya, temper berapa beratnya dan tinggi jatuh tempernya itu berapa gitu untuk memadatkan ya. Nah, coba kita lihat dulu ya yang kemarin.